Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Ya udah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy! Teman-teman, sekarang ini kan lagi viral banget cloud bread, ya nggak sih? Yang roti bentuk awan itu. Nah, sekarang aku mau bikin versi jahitannya gitu. Jadi ini aku bikin masker kain yang temanya tuh kayak di awan gitu. Nah, seperti ini maskernya. Ini 3 layer ya, 3 lapis. Nah, seperti ini. Nah, sekarang aku akan bikin polanya dulu gitu ya. Oke, ini aku pakai kertas HVS sama penggaris sama spidol. Nah, ini aku bikin titik untuk bikin kayak persegi panjang gitu. Nah, bentar ya, aku tulis ukurannya. 15 cm kali 18 cm. Nah, seperti ini. Nah, begitu. Nah, tunggu ya. Ini lagi benerin apa gitu kan. Lagi benerin fokus dulu gitu. Nah, ini sekarang aku bikin titik 6, 9, 13 dari titik 0 bagian atas tadi ya. Nah, terus aku bikin titik di bawah 4 cm, terus di atas 3,5 cm. Nah, seperti ini, teman-teman bisa capture, cekrik gitu. Nah, terus ini bagian atasnya aku bikin garis lengkung gitu. Ntar aku ganti penggarisnya. Ternyata yang tadi kurang pas gitu kayaknya ya. Nah, ini aku bikin titik tengahnya, titik tengah gitu ya, 9 cm. Nah, terus ini bikin garis lengkung dari bagian atas dan bagian bawah ya kan. Ngomong beribet gitu kan. Nah, seperti ini. Terus ini aku kasih garis bantu dulu bagian bawah. Terus aku naikkan titiknya sekitar 0,5 cm ke atas gitu ya. Seperti yang aku buat itu. Nah, terus dibikin garis lengkungnya gitu. Nah, seperti ini. Setelah fix terus tinggal digunting deh gitu. So easy ya kan. Nah, begini udah tinggal gunting gitu kan. Oke, tinggal digunting udah gitu aja ya kan. Nah, begini tuh, ntar rapikan dulu. Nah, ini sekarang aku akan bikin untuk filternya gitu ya. Ini garis untuk filternya. Ini sekitar 3 cm tuh. Begini ukurannya. Nah, ntar aku akan bikin pola lagi untuk pecah pola. Jadi ada 3 jenis pola lantar totalnya ya. Nah, ini aku akan pecah pola dari pola dasar ini. Tuh, ntar nih aku copy paste dulu ya gitu. Nah, jadi nggak usah bikin ulang lagi, copy paste aja udah cukup gitu kan. Jadi nggak usah 2 kali kerja gitu kan. Ntar capek, shy. Nah, begini. Nah, ini aku rapikan dulu. Nah, ini aku akan bikin garisnya untuk bagian tengahnya gitu, membentuk awannya gitu. Nah, aku pakai pensil dulu, terus aku tebelin pakai spidol. Ya maklum lah ya, orangnya masih nggak pede kalau langsung spidol gitu kan. Nah, ini aku tandain atas dan bawah. Jadi nanti biar nggak keliru mana yang bagian atas sama bagian bawah gitu. Nah, seperti ini jadinya pecah polanya gitu ya. Nah, begini tuh, kalau udah fix tinggal digunting deh. Nah, terus bagian yang tengah itu, garis lengkung tengah itu tinggal digunting juga. Nah, pecah polanya di sini gitu. Tuh, begini deh jadinya. Nah, jadi totalnya ada 3 pola. Seperti ini. Ntar ini aku beresin dulu. Sekarang saatnya aku memotong kainnya. Nah, ini aku siapin polanya dulu. Nah, ini bagian atas. Jadi harus pas bagian atas sama bagian bawah. Tapi kalau motong gini sih udah terserah aja sih ya. Kalau potong kain gini sih tinggal untuk ngepasinnya biar hemat gitu aja ya. Gimana caranya kita bisa hemat kain gitu, gak boros kain gitu aja sih. Nah, ini bagian bawahnya itu kan karena nanti ada jahitan gitu kan. Jadi aku lebihin 1 cm untuk kampuh jahitannya gitu. Jadi ntar biar pas gitu ya.
Soalnya kalau ntar dipotongnya ngepas gitu, ntar jadinya tuh berkurang gitu kan polanya gitu. Jadi aku lebihin lagi gitu, yang bagian bawah aja. Untuk bagian jahitan tengahnya itu, nah setelah selesai digunting, nah ini aku kasih tanda dulu yang bagian atas yang mana biar nggak ketukar gitu kan. Nah sekarang aku akan potong untuk yang bagian bawahnya yang warna putih. Nah caranya sama banget sih kayak gitu, kayak yang biru tadi ya. Nah seperti ini udah. Nah ini kalau ini bagian atasnya yang kita lebihin gitu kan. Jadi kalau yang biru itu yang dilebihin yang bagian bawah, kalau yang putih yang dilebihin yang bagian atas gitu. Nah begini deh. Soalnya yang bagian yang lainnya tuh udah plus kampuh. Nah terus yang bagian ini nih yang aku tandain itu kan belum ada kampuhnya kan. Jadi makanya aku tambahin kampuh lagi gitu. 1 cm aja cukup. Nah seperti ini. Udah beres, tinggal digunting deh. Udah. Ini aku guntingnya pakai gunting kain gitu ya. Jadi emang dibedain mana gunting kain sama gunting kertas gitu kalau aku ya. Jadi biar guntingnya tuh awet gitu, gak gampang tumpul gitu ya. Nah seperti ini. Tuh ntar aku tandain B bawah. Nah seperti ini. Sekarang aku akan potong filternya sama bagian 2. Jadi lapisan kedua sama bagian filter gitu ya. Ini aku pakai kertas kain, pakai kain katun ya. Kalau yang bulu-bulu tadi tuh kainnya kalau nggak salah namanya kain velboa ya. Nah ini sekarang aku akan potong untuk bagian keduanya. Ini pola yang tadi, tuh seperti ini. Ini aku potong 2 ya, 2 potong. Jadi ini aku lipat kainnya jadi 2 gitu. Jadi ntar langsung motong jadi 2 gitu. Nah begini. Tuh. Udah ini dipotong sesuai pola aja ya, nggak usah plus kampuh. Karena ini pola yang aku buat tuh udah plus kampuh gitu ya. Nah seperti ini, udah tinggal disesuaikan aja sama polanya gitu ya guntingnya. Tuh, so easy ya kan. Nah begini. Udah. Ntar ini aku rapi-rapikan dulu ya, biar pas gitu kan. Nah begini. Ntar masih ada yang belum rapi. Nah udah selesai. Udah, sekarang aku akan bikin filternya. Nah ini dilipat yang bagian garis tadi tuh. Nah jadi seperti ini. Tuh, ini sama juga 2 potong. Jadi langsung dilipat ke kainnya gitu ya. Nah seperti ini. Udah. Terus dijarumin. Biar dia nggak lari-lari gitu kan. Nah begini, terus tinggal digunting deh. Ini sama banget, nggak usah pakai kampuh ya. Udah digunting gitu aja, langsung sesuai pola gitu ya. Nah seperti ini. Tak sabar ya. Tunggu, aku sedang menggunting. Nah begini. Nah ini dirapikan dulu. Kalau ada yang belum pas, dirapi-rapikan gitu ya. Sebenarnya lebih enak ditandain pakai pensil terus digunting ya. Kalau dipasin pas kertas gini tuh agak susahnya gini nih, ngerapiinnya itu ya. Nah udah beres, ntar aku beresin dulu. Sekarang saatnya kita susun ini semua pola ya. Ini kayak main itu loh, apa sih namanya tuh, bongkar pasang gitu ya. Main puzzle gitu ya, enggak sih? Nah bongkar pasang apa sih ya? Teman-teman ada yang tahu bongkar pasang nggak? Main puzzle lah ya, ya kan. Nah ini aku satukan yang bagian filter, bagian depan sama bagian depan kita persatukan gitu ya. Nah ini aku sekarang bikin untuk pinggiran yang pinggir ya, pinggirannya. Jadi pinggirannya itu dilipat gitu. Jadi ntar biar lebih rapi gitu. Pokoknya caranya seperti inilah ya. Seperti yang aku bikin ini, aku contohin ini ya. Tuh, begini. Nah,
ini juga digunting, jadi dijarumin. Jadi dilipatnya itu 2 kali gitu ya, setengah sentimeter, terus setengah sentimeter lagi gitu. Nah sekarang aku akan gabungin yang lapisan kedua. Jadi tadi itu aku putar dibalik gitu ya. Itu aku temuin bagian depan sama bagian depan gitu. Nah seperti ini. Tapi sebenarnya nih kayaknya sih bolak-balik hampir sama ya. Jadi ketukar sih nggak masalah kok yang katunnya. Nah kalau yang ini nih, yang kain bulu-bulunya, vel buahnya ini, aku satukan dulu bagian putih sama abu-abu. Bisa abu-abu gimana sih ya? Dodol banget nih orangnya. Biru maksud aku ya. Jadi putih sama birunya tuh digabungin dulu gitu. Ini aku kampuhnya kan tadi aku bikin 1 cm kan. Jadi langsung sesuai yang kampuh yang sudah aku buat tadi. Jadi ini dijarumin, ukurannya 1 cm gitu. Nah seperti ini. Tuh. Nah bentar teman-teman, jadi seperti ini. Nah ini bentar ya, aku jadi panik. Ini kurang 1 ya nggak sih? Kurang 1 rangkai, kurang sepasang. Tuh bentar ya, aku potong lagi tuh ya. Dodol banget ya emang. Ini aku harusnya tadi tuh motongnya 2 langsung ya. Tapi ya sudah lah ya, terlanjur gitu kan. Nah ini aku potong lagi bagian birunya. Nah cara motongnya seperti ini ya. Jadi harus cerminannya gitu ya. Motongnya itu kok 2 sisi yang berbeda. Jadi pasangannya tuh harus cerminannya gitu. Soalnya sebelumnya itu aku gunting ini dengan posisi yang sama. Itu jadinya kebalik ya. Jadi kalau cara guntingnya seperti ini ya, untuk pola selanjutnya gitu, pasangannya gitu. Jadi pokoknya konsepnya itu harus cerminannya gitu. Jadi nggak bisa tuh ya kita cara potongnya kayak yang tadi gitu. Nah pokoknya cara motongnya seperti ini gitu ya posisinya. Nah karena nanti kan mau dipersatukan seperti ini gitu kan, digabungin gitu. Nah ini udah beres semua. Sekarang tinggal dipasang-pasangin deh gitu. Nah ini aku kasih tanda dulu. A atas. Ini B bawah gitu ya. Nah terus udah tinggal digabungin gitu aja. Nah seperti ini. Ntar nih aku tandain 1 cm sesuai kampuhnya ya. Nah begini. Tuh udah sabar gitu aja ya. Caranya sama banget kayak yang tadi itu ya. Nah seperti ini tuh jadinya kan. Nah begini. Ini juga sisi yang satunya juga sama, caranya sama banget. Nah begini tuh. Nah begini tuh emang harus fokus banget teman-teman. Motong kain, bikin pola itu ngaruh banget soalnya ya. Jadi nggak boleh gagal fokus. Nah begini. Terus udah ntar digabungin seperti ini kira-kira. Tuh. Nah begini deh. Udah jadi kan, kalau salah ntar kita nggak bisa satukan ya. Nah ini sekarang aku akan lanjutin di proses menjahit ya. Nah ini bagian yang sudah aku jarumin tadi langsung dijahit. Dijahitnya sesuai tanda yang sudah aku jarumin itu. Nah begini deh, udah tinggal ikutin aja tuh kemana benang pergi. Nah begitu ya. Ngikutin arah jarumnya aja udah gitu. Nah seperti ini. Ini juga sama. Nah, jangan lupa dikunci jahitannya biar kokoh. Nah ini sekarang aku akan jahit bagian kedua, lapisan keduanya ya. Nah ini sama banget caranya. Cuma ini cara jahitnya agak sedikit melengkung gitu ya. Nah ini juga sama bagian filter. Kalau bagian filter ntar ada tambahannya untuk jahit pinggirannya gitu ya. So easy ya kan. Kalau udah jahitnya tuh gampang banget. Yang susah tuh bikin polanya emang ya. Nah begini. Udah gampang banget kan. Tuh. Sekarang tinggal terakhir bagian pinggirannya. Nah seperti ini.
tuh. Nah, udah jadi. Tuh, ini sekarang aku akan tipisin dulu. Nah, begini. Jadi ntar biar nggak terlalu tebel banget gitu ya. Jadi hasilnya tuh biar lebih bagus gitu ya. Terlihat banget bentuknya tuh seperti apa gitu. Nah, begini. Sekarang tinggal disatukan deh. Tuh. Nah, ini teman-teman, kalau kita tuh salah motongnya yang kayak aku tadi bilang tuh harus bercermin gitu ya. Posisinya tuh kayak cerminannya gitu. Kalau nggak cerminannya, disatuinnya tuh susah gitu ya, nggak ketemu ntar gitu ya. Jadi penting bangetnya di situ, jangan sampai keliru. Nah, ini aku jarumin sekitar 1 cm. Nah, jadi kampuhnya 1 cm gitu ya. Nah, ini tinggal dijahit melengkung gitu, sesuai yang sudah aku jarumin tadi. Nah, ini bagian yang jahitan tadi, yang potongan itu, yang bagian biru dan putihnya tuh, jangan lupa itu harus ketemu banget ya, antara jahitan sama jahitan. Jadi ntar biar jahitannya tuh terlihat rapi banget gitu. Jadi bentuknya tuh biar terlihat jelas gitu ya. Jadi susahnya tuh harus ini nih, hati-hatinya tuh di bagian jahitannya yang potongan tadi tuh ya. Nah, ini sama juga ditipisin bagian lengkungnya. Nah, cuman ini yang kain katun ya aku tambahin di checklist gitu ya. Kalau yang kain bulu-bulunya tadi, yang velboa itu nggak usah di checklist maksud aku ya. Soalnya kainnya tebal banget dan itu kalau di checklist juga susah dia. Jadi nggak perlu. Nah, seperti ini. Ini juga aku checklist bagian filternya. Nah, setelah ditipisin dan di checklist, sekarang tinggal disusun deh. Nah, ini bagian lapisan 1 dulu di bagian bawah, terus yang kedua itu lapisan ketiga, yang terakhir lapisan kedua. Jadi urutannya tuh 1, 3, 2 gitu ya. Nah, cara masangnya kayak yang aku contohin ini ya. Terus ini aku kasih kampuh 1 cm gitu ya. Nih, aku jarumin dulu. Nah, ini harus sabar banget emang ya. Ini aku jarumin ntar bagian atas sama bawah gitu ya. Nah, ini tuh harus juga benar-benar ketemu antara jahitan sama jahitan gitu ya. Nah, setelah dijarumin semua, tinggal dijahit deh sekarang. Tuh, ini tinggal dijahit sesuai jarum yang sudah aku jarumin tadi. Jarum yang sudah aku jarumin gimana sih? Jahit sesuai dengan tanda yang sudah aku jarumin tadi gitu ya kan. Ngomong beribet gitu, ya nggak sih? Nah, ini sudah selesai dijahit semua bagian atas dan bawah. Ini sedang aku rapiin. Jadi ada yang lebih jahitan gitu, aku rapiin gitu. Nah, terus bagian yang lengkungnya itu aku tipisin gitu ya. Jadi ntar waktu dibalik itu nggak tebel banget gitu. Jadi penting banget sih ditipisin ini tuh ya. Nah, setelah ditipisin sekarang tinggal dibalik ya. Apakah aku berhasil? Alhamdulillah berhasil teman-teman. Nah, seperti ini tuh, gemes banget kan bentuknya, lucu deh. Nah, begini. Sekarang aku akan bikin talinya. Jadi ini aku potong dulu talinya sekitar 15,5 cm tuh ya. Ini selera ya, teman-teman bisa banget pakai ukuran berapa aja sesuai selera kalian, sesuai ukuran kalian gitu ya. Ntar aku taruh dulu elastiknya. Nah, ini aku tandain ujung-ujungnya 1 cm gitu ya, atas dan bawahnya. Itu untuk batas nanti dimasukinnya gitu aja, biar sama gitu aja sih ya. Nah, ini untuk ujungnya ini aku lipat ke dalam. Nah, terus elastiknya aku masukkan gitu. Nah, itu batasnya sesuai yang sudah aku tandain tadi gitu. Seperti ini caranya. Tuh kan, so easy ya kan. Nah, ini juga sama. Ini sisi satunya. Tuh, udah gitu aja. Nah, ini dirapikan, sambil dirapikan gitu ya. Jadi ini ntar pengaruh ke proses menjahitnya gitu kan. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita jahit deh. Tuh, ntar ngalingin deh. Jarum tiba-tiba
lepas gitu kan. Kok jarum, benang gitu kan. Benangnya pakai rewel gitu kan. Nah, ini sekarang tinggal dijahit sesuai yang sudah aku jarumin tadi gitu ya. Nah, begini deh. Udah, jangan lupa dikunci. Tuh, alhamdulillah udah jadi tuh kan. Tinggal dirapi-rapikan gitu. Dan disetrika juga boleh. Nah, ini sekarang aku cobain gimana looknya kalau aku pakai ya. Nah, ini ada kantong filternya gitu. Ini aku pakai bantuan konektor masker. Nih cara pakainya. Iya. Teman-teman bisa lihat video sebelum ini, aku sudah pernah bikin konektor seperti ini gitu ya. Oh ya teman-teman, kalau misalkan mau ini jadi ukuran anak-anak itu bisa tinggal dikecilin aja polanya gitu ya. Nah, ini aku pakai ukuran dewasa biar aku bisa cobain gitu ya. Nah, seperti ini maskernya kalau aku pakai tuh lucu banget kan. Meskipun makanya agak miring dikit ini ya. Ya sudah, nggak apa-apa lah ya. Nah, begini. Oke, ternyata aku suka banget sama perpaduan warnanya. Tuh. Ini sekarang aku zoom lebih dekat. Jadi teman-teman bisa lihat detailnya seperti apa gitu ya. Ini dia tuh. Oke nggak sih? Ya segini aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.